Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan saya Fajar di sini di channel Fajar Setiawardana. Kali ini kita akan bantu request dari siapa? Siapa ya? Saya lupa, ada yang komen minta request Sea Kings Titanium. Kebetulan kita ada displaynya, ada produknya juga. Kita bisa bantu, tapi mohon maaf ini yang saya spill yang ukuran 6000. Tapi untuk sebelumnya kita review dulu sih apa sih Sea Kings, siapa sih Sea Kings ya. Sea Kings ini produk dari salah satu toko online di Indonesia ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya. Ini yang pertama keluar yang sudah dilabeli Sea Kings, ada Sea Kings Garuda Pride atau Jeep Pride. Lalu muncul sang legenda Sea Kings Turbo di sini ya. Sama untuk ukurannya 1000 sampai 6000, dia warna silver. Lalu muncul lagi yang selanjutnya ada Sea Kings Vanguard. Sea Kings Vanguard. Mungkin sebelum Sea Kings Vanguard itu kalau nggak salah saya lupa ingat ya. Ada muncul dulu Sea Kings Enma. Ini juga belum saya review, nanti kita review. Dan ini real BC yang keren banget sih menurut saya. Cukup banget dengan harga yang ekonomis. Ini empat empat line up dari Sea Kings yang saat ini sudah beredar di Indonesia ya. Nah, ini yang terakhir Sea Kings Titanium. Nah, mungkin kedepannya juga bakal ada lagi, tapi saat ini Titanium ini yang paling mantapnya dengan power knob ya. Nah, kita buka dulu. Ini dia menggunakan handle power knob atau handle besi yang mantap seperti ini ya. Keren pisan Sea Kings Titanium. Nah, kita buka aja reelnya. Di sini memang tidak ada apa-apa. Untuk manual booknya bisa dilihat di sini ya, atau skematiknya ya, bukan manual book mungkin. Skematiknya bisa dilihat di sini, dan ini untuk item-itemnya tersedia di 56 item ini. Terus ukurannya 1000 sampai 6000, tapi untuk ukuran 6000 dia pasti satu sendirian karena dia paling besar. Standarnya itu 1000, 2000, 3000, 4000. Ini titanium ya. Titanium kita simpen di sini aja lah ya. Bentar. Ini reelnya sudah screw in power handle. Nah, tapi mungkin ya, nggak tahu, saya coba angkat dikit. Ada perbedaan persepsi sebetulnya. Mungkin dulu power handle itu apa sih? Saya juga belum tahu ya, kan masih baru juga. Sebetulnya power knob kayak gini ada yang nganggap ini power handle. Jadi reel yang belum screw in power handle juga itu kalau knobnya besar dianggapnya power handle. Tapi saat ini familiarnya screw in power handle itu jadi screw in ya, atau drat yang ada di handle masuk ke dalam main axle atau di gigi payungnya. Saat ini yang harusnya, bukan harusnya ya, secara normalnya dianggap screw in. Nah, screw in power handle saat ini jadi power handle kayak gini ya. Nah, nggak tahu sih yang benar yang mana, cuma ini kan yang beredar di video-video atau di tutorial-tutorial ya, power handle, dan di promosi marketing juga seperti itu. Ini untuk power handle itu screw in power handle. Untuk putarannya halus. Nah, seperti ini. Rasionya di sini tertera 5:1. Tapi coba kita hitung dulu untuk rasionya. Kita hitung dari sini ya. Dari sini, sorry. Siap. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5,5. Ini 5,5. Yang di sini terteranya 5,2. Faktanya ukuran 6000 yang saya pegang ini salah satunya ini 5,5. Jadi bisa dibilang kenceng ya, mendekati 6 tapi di atas 5,2. Nggak kenceng, maksudnya nggak sekenceng 5, nggak sekenceng 6,2, tapi lebih tinggi dari 5,2. Untuk warnanya dia nuansanya lebih ke abu-abu silver kalau dibanding sama Vanguard. Vanguard cenderung lebih gelap ya, cenderung lebih gelap, tapi mirip sih. Mirip tapi ada beda ton. Mungkin kalau tukang cat ya, kalau tukang cat nyelup itu abu-abunya kurang dikit, nah, atau putihnya kebanyakan. Nah, ini sedikit lebih turun untuk ton warnanya. Nah, untuk spoonnya cakep lah pasti ya. Untuk Sea Kings itu dari awal Garuda Pride juga spoolnya udah cakep ya. Turbo juga yang 4000-nya punya spool yang asik banget. Terus Vanguard ini 3000 yang notabene
angka 3000 itu banyak dipakai di kolam turnamen gitu ya. Nah, itu kan semua punya persepsi dan paradigma masing-masing. Nah, ini yang 6000 karena power knob saya rasa 6000 paling the best ya, karena buat main ikan-ikan besar harusnya ini sanggup, dan maksimal dragnya mungkin bisa diklaim sebagai kekuatannya sampai 15 kilo. Tapi kembali lagi, jika kita memaksimalkan drag 15 kilo, otomatis kita harus menggunakan tali yang powernya lebih dari 15, bahkan kalau bisa 2 kali lipat, karena umumnya kalau di 15 kilo mentok ini dragnya kuat, rata-rata talinya bakal putus di sini ya, di line roller. Bukan berarti talinya lemah, tapi di sini titik yang paling kencang ketika tali mendapat tarikan dari atau perlawanan ikan. Ketika spoolnya kuat tapi talinya di sininya biasanya ada crash ya, atau bukan, sorry, crash, putusnya di sini ya, atau broknya putusnya biasanya di sini. Itu pengalaman yang terjadi kalau di lapangan sih ya, maksudnya bukan di lapangan, dah mancing mah nggak di lapangan ya, di air lah, di laut atau di mana. Nah, ini untuk spoolnya kayak gini, cutting spoolnya cakep banget, saya juga suka si Kings Titanium 6000. Untuk line capacity pasti banyak ya, terserah nanti kalian mau masukin tali ukuran berapa, tapi di sini ada patokannya 035 300, berarti ini PE3 kurang lebih ya, ini 300 meter. Seperti itu mudahnya ya. Untuk drag washer seperti biasa, kalau untuk Sea Kings masih standar, dia menggunakan bahan felt, dan untuk materialnya juga masih bereaksi sama magnet, atau bisa dibilang belum salt water. Tapi untuk struktur bodinya, struktur rotornya ya, maksudnya kekuatan rotornya ini udah cukup bagus, kekuatan bodinya cukup bagus. Nah, ini untuk gagangnya seperti ini. Klikernya advance ya. Klikernya kalau orang bilang kliker SW iya, kliker advance iya, atau kliker apalah, kliker yang garing, yang kriuk-kriuk, masuk, tergantung kalian mau nganggapnya sebagai apa. Kalian mengenalnya kliker itu sebagai apa gitu, sebagai advance kliker kah, atau sebagai kliker SW kah? Nah, itu tergantung dari sudut pandang kalian. Ini bisa dibuka ya, ini bisa dibuka untuk knopnya, tapi di dalamnya tidak ada skrup, tidak ada baut. Nah, ini bisa dibuka untuk kasih pelumasan. Kita bisa tetes oil di sini. Nah, kita bisa beri oil, dan di sini menggunakan bushing yang saya lihat ya. Menggunakan bushing. Udah cukup banget, mengingat ini harganya menurut saya ekonomis ya. 190.000 sampai 220.000, dan kalau kalian check out pakai voucher atau cashback ini bakal lebih murah lagi ya. Untuk pembeliannya bisa di Shopee pasti ya, di Tokopedia, di Lazada ada, mungkin nanti kalau di TikTok udah jalan lagi di TikTok, tapi saat ini di Shopee ya yang paling gacor. Untuk line roller di sini sudah menggunakan bahan besi pasti, tapi dia belum menggunakan bearing. Dia menggunakan bushing, dan menurut saya juga bushing ada keuntungannya ketika kita hanya melumasinya dengan oil saja udah cukup, dan dia tidak akan korosi kalau bushing. Nah, yang sulitnya itu kalau bushing ada, misalkan kita main di saltwater atau di air laut, ada kerak garam. Nah, itu dicuci aja, maksudnya bukan sulit, jadi tinggal dicuci aja, terus kasih oil lagi udah aman. Bagian bell armnya juga bagus ya, otomatisnya juga bagus. Di sini balancer juga berbahan besi ya di sini, atau metal. Terus untuk klikernya seperti ini, didukung oleh satu penahan. Terus ini ya, ini klikernya, dan di sini ada spacer nih. Ini ada spacer bening, untuk Sea Kings titaniumnya. Lalu kita buka apa lagi? Di sini ya kita lihat dari apa namanya, lever kick atau untuk otomatis lah ya, gampangnya otomatisnya. Dia sudah menggunakan besi, dan untuk ini juga per dari bell armnya, bell spring guide-nya sudah menggunakan besi. Jadi standar dari reel yang kuatnya sudah ada ya, insya Allah sudah disematkan di sini. Dan kalau kalian tahu turbo, kalau kalian tahu di review saya sebelumnya juga ada Sea King Vanguard, itu udah masuk banget standarnya, bahkan turbo yang luar biasa terjangkau sekali, bahkan ya turbo itu sangat terjangkau karena range harganya mulai dari 140.000 sampai 170.000, ukurannya 1000 sampai 6000. Nah, kalau ini karena sudah menggunakan advance clicker harganya, dan sudah power handle, power knob ya, power knob,
Ini harganya 190 sampai 220. Kalau titanium Vanguard ini harganya mulai dari 160 sampai 190, tapi nggak nyampe 200. Yang lewat dari 200 hanya titanium. Nah, ini yang paling murah dari Seekings Garuda Pride itu 135, tapi kadang-kadang kalau lagi promo juga 112. Nah, untuk stoknya kalau nggak salah itu udah sedikit banget ya, tinggal ukuran 1000 aja. Ukuran 1000 apa 2000 lah. Ini untuk bautnya. Nah, kalau untuk proteksi dari rubber seal dan lain-lain ini belum ya. Belum ada kalau dari Seekings Titanium, tapi kalau kita lihat dia sudah upgrade. Dari sini dia sudah power handle. Di sini power handle one way advance clicker, power handle, power knob, one way advance clicker. Nah, mungkin nanti kedepannya tinggal tambah material Saltwater dan proteksi rubber seal. Dia lama-kelamaan Seekings juga akan mengeluarkan produk yang bagus pastinya. Nah, ini di beberapa review sebelumnya kan standarnya saya bilang suka ada spacer di depan bearing, dan itu biasanya umum, tapi yang dari beberapa produk kemarin ada yang nggak pakai spacer, mungkin karena sudah di-upgrade teknologinya lagi dari manufakturnya ya, dari manufaktur atau pabrik yang bikinnya atau desain dari realnya. Nah, itu ada beberapa yang sekarang sudah tidak menggunakan spacer lagi. Untuk jumlah bearing yang masih disayangkan dari Seekings ini, dia masih menerapkan tulisan 12+1, tapi saya tidak akan melihat itu karena yang kita lihat dari ekonomisnya dari Seekings. Nah, ini ya 12+1 ini nggak usah kita lihat ya, itu tren lama, sebetulnya tren lama. Kalau sekarang kan udah nggak bisa main gimmick lagi, menurut saya sih sudah sulit untuk bermain gimmick karena pusat informasi sudah sangat banyak gitu ya, di YouTube sendiri, di platform media sosial, dari yang nge-review ya kayak saya begini gitu ya, yang nge-review gini udah tahu gitu sebetulnya. Nah, mungkin kalau yang baru pertama kali atau mungkin belum banyak melihat beberapa produk atau ya belum banyak lah ya gitulah. Ini mungkin ya percaya-percaya aja 12+1. Bahkan kalau untuk nilai jual yaitu kan strategi marketing ya. Sangat-sangat wajar. Kita tahu itu strategi marketing. Nah, kita sebagai user mah yang penting reviewnya aja gitu. Saya sendiri juga nggak ngelihat itu, yang penting putarannya halus udah bagus. Bushing juga kok bukan jadi nilai minus ya. Bahkan bushing sendiri juga itu gampang di maintenance daripada bearing. Kalau bearing rusak udah karatan ya wes wayahna ganti. Nih untuk bodinya dia grafit, rotor juga grafit. Ini one way-nya masih pakai bearing terbuka. Ini juga di bagian handle kiri ya, berarti di bagian main gear sebelah kiri dia pakai bearing terbuka juga. Untuk main gearnya bagus, tebel ya, tebel bagus. Asnya sudah berbahan stainless. Screw in power handle, left hand ya, kiri kanan maksudnya, bisa left bisa right ya. Terus sudah ada slider guide, ini cakep pisan slider guide-nya. Untuk main shaft-nya juga tebal pisan karena kebetulan ini qadarullah ya, ukuran 6000. Terus di bagian sini saya coba intip sedikit-sedikit aja, tapi ini rada-rada males sama pair one way. Kita buka aja sebentar, intip-intip. Nah, untuk one way-nya seperti ini. Support bearing di bagian pinion depan ya. Support bearing di bagian pinion depan. Di bagian belakang sama seperti turbo, seperti Vanguard ya. Vanguard apa Vanguard ya? Saya nggak tahu bacanya apa. Ini one way ya, udah bagus banget, sudah one way, jumlahnya 6 dan ini gede-gede ya. Bearing bambunya besar-besar. Ini untuk bushingnya, dan di belakang ada ini bushing ya, bushing. Nah, seperti ini konsepnya standar, tapi udah bagus. Bagusnya apa? Karena ada ini ya, slider guide. Jadi untuk di real harga terjangkau ini udah cukup bagus ada slider guide ya. Nah, kalau kita ingin lebih berarti speknya harus lebih tinggi lagi dari ini. Ini udah cakep banget. Jumlah bearingnya yang saya temuin hanya ada 2.
hanya ada 2. Di sini ada busing yang besar. Kalau mau di-upgrade bisa. Potensi upgrade-nya sama seperti turbo dan Vanguard ya. Bearing sebelah kanan dan di line roller itu udah cukup banget. Sebenarnya line roller sendiri pakai busing aja udah cukup banget. Nah, kemarin ada kejadian turbo ada yang ininya patah, apa namanya? Lokomotif slidernya patah. Nah, untuk produk substitusinya saya belum tahu dan mungkin saya akan coba tanya nanti ke kokonya apakah bakal menyediakan spare part atau tidak. Karena apa? Penjualannya udah gokil ya. Turbo itu udah terjual ribuan piece ya, di satu platform aja ribuan piece. Apalagi jika ditotal dengan beberapa platform yang lain, mungkin 5.000 piece turbo udah keluar. Vanguard mungkin sekarang udah masuk ke 500 piece lebih terjualnya. Dan titanium ini sebagai pendatang baru juga bakal, menurut saya ya, bakal terus menemani kesuksesannya turbo dan Vanguard itu. Bahkan Garuda Pride aja itu udah keren. Nah, nanti ini bakal kita review juga untuk si Kings Enma. Itu masuk ke kategori real BC yang asik banget menurut saya, dengan harga terjangkau ya. Seperti ini guys ya, udah jelas. Potensi untuk upgrade-nya 1 di line roller bisa diganti jadi bearing, sama di sebelah kanan kalau kalian mau upgrade. Nggak upgrade pun udah cukup banget menurut saya. Ya, terus udah itu aja sih. Seperti ini. Saya rakit lagi nanti saya bikin video untuk si Kings Enma. Jadi ini dia dari si Kings Titanium ya. Power handle doang, upgrade ke power handle one way, upgrade power handle one way dan advance clicker. Nah, di sini lengkap power handle, power knob, one way, advance clicker. Nanti mungkin kedepannya kita tunggu yang material anti korosi plus ada rubber seal. Semoga si Kings bisa terus upgrade juga, lumayan lah, lumayan banget karena ini bisa menemani mancing kita yang harganya ekonomis. Segitu dari saya Fajar di sini. Semoga ada manfaatnya dari review si Kings Titanium ini. Jangan lupa like dan subscribe dan tonton juga video-video yang lainnya ya. Hatur nuhun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.